Selamat pagi teman-teman. Aku Dita. Dan aku Abelio. Kami berdua akan menemani kalian untuk beribadah hari ini. Oh ya, gimana nih kabar kalian? Pasti sehat-sehat semua kan? Pada baik-baik semua kan? Puji Tuhan kita masih diberkati Tuhan untuk mengikuti ibadah kali ini walaupun masih di rumah masing-masing. Nah, benar sekali. Yuk kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya dengan bangkit berdiri. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami dalam tidur kami. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah kali ini. Tuhan kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah dari awal hingga akhirnya. Tuhan terima kasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita semua pasti tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik dan penuh cinta kasih sayang. Nah, sekarang mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Teman-teman, seringkali kita melakukan kesalahan, banyak kesalahan kepada teman, baik kepada keluarga, kepada orang tua, terutama kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan dan berdoa agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga,
Kami bersyukur karena memiliki Tuhan yang sangat begitu baik, begitu sabar, dan tidak memilih-milih satu sama yang lain. Tuhan, kami kembali untuk mohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan ampuni, kiranya dosa kami dapat Tuhan ampuni, dan Tuhan beri kesempatan kami untuk berbuat lebih baik lagi ya Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dan memujikan nama Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Shalom, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, salam Patunggilan. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kak Daniel harapkan semuanya dalam kondisi baik dan sehat. Dan Kak Daniel juga mengucapkan selamat masuki tahun ajaran baru untuk kalian semuanya.
Meskipun masih daring pembelajarannya, tetapi tetap semangat ya. Oke, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk kita masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kami, menyertai hari-hari kami, sehingga kami boleh tetap menjalankan tugas kewajiban kami. Terlebih saat ini kami boleh membangun ibadah dan akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan menguruskan setiap kami, sehingga kami boleh layak menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh terus tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh disebut sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam segala kekurangan dan keterbatasannya, biarlah Engkau yang memimpin seluruh dan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar mengenai pelayanan di dalam bulan pembangunan GKJW. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kak Daniel berikan waktu untuk kita boleh mempersiapkan terlebih dahulu bacaan kita. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Daniel akan bacakan untuk kita semuanya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga yang tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu, seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada remaja yang kasih Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan mengambil tema jangan lelah. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika kita mendengar mengenai Rasul Paulus, di dalam benak kita akan terlintas bahwa Rasul Paulus adalah seorang pengabar Injil. Ya, benar. Dia juga seorang penulis 13 surat di dalam Perjanjian Baru. Dia juga mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Rasul Paulus ketika kita mempelajari
kita sudah sama-sama tahu bahwa dia mulanya adalah seorang yang membenci kekristenan dan bahkan menindas orang-orang percaya. Tetapi karena kemurahan anugerah Tuhan semata, Rasul Paulus akhirnya bertobat dan dia dipakai Allah secara luar biasa, mengabdikan hidupnya secara total untuk Tuhan. Dan dia menjadi rasul yang menulis begitu banyak surat di dalam kitab Perjanjian Baru. Di dalam memberitakan Injil, Rasul Paulus sudah sering mengalami penganiayaan. Hal yang sama terjadi ketika ia pergi memberitakan Injil di kota Tesalonika. Meskipun ada hambatan dan tantangan yang berat, dengan anugerah Tuhan, Paulus tetap berani datang memberitakan Injil ke jemaat Tesalonika. Kita melihat sebuah tekad yang luar biasa. Ketika seseorang memperoleh anugerah Tuhan, maka itu mendorong orang tersebut untuk memberikan yang terbaik segenap hidupnya untuk Tuhan. Ada di remaja yang dikasih Tuhan. Dari perikop yang telah kita baca tadi, Kak Daniel mencatat ada 3 hal yang penting yang kita perlu perhatikan bersama. Yang pertama, yaitu meski Paulus difitnah oleh musuh-musuhnya, serta dituduh tidak bersikap tulus dalam memberitakan Injil, tetapi Paulus tetap maju dalam pelayanan. Paulus tidak gentar, dia tidak mundur ketika usaha yang dia lakukan dengan keras ternyata mendapatkan fitnahan oleh musuh-musuhnya. Karena fokus kehidupannya hanya tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, di samping memberitakan Injil, Paulus juga bekerja siang malam supaya tidak menjadi beban bagi jemaat. Ketika kita mempelajari lebih dalam tentang tokoh Rasul Paulus juga memiliki pekerjaan sebagai pembuat kemah atau tenda. Dia sadar bahwa sebagai seorang pemberita Injil, kehidupan dia juga harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan dalam hal pemenuhan kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, selain memberitakan Injil, Paulus juga bekerja sebagai pembuat tenda atau kemah. Karena dia harus juga bisa mempertanggungjawabkan kehidupannya, tidak menjadi beban bagi jemaat pada saat itu. Yang ketiga yang kita bisa pelajari yaitu Paulus mengasihi jemaat Tesalonika seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Nah, ada di remaja yang dikasih Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang telah kita terima, seperti yang Kak Daniel katakan tadi, akan mendorong kita juga untuk boleh menyatakan kasih terhadap sesama. Seperti halnya sebuah gelas, ketika dia diisi dengan penuh, maka dia bisa menjadi manfaat dan berkat buat orang yang meminumnya. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Yesus, maka kita juga akan dimampukan untuk membagikan kasih itu terhadap sesama. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan itu juga dia bagikan dalam pelayanan pemberitaan Injilnya ke banyak jemaat, dan buah-buah pelayanannya begitu luar biasa. Dalam surat-suratnya yang lain, Rasul Paulus banyak mengingatkan jemaat-jemaat yang lain akan sekali lagi pentingnya anugerah Tuhan yang harus mereka terima. Dan Kak Daniel mencatat di dalam perikop yang lain, di dalam surat Roma pasal 12 ayat 11, saya mengutip di sana dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat ini sangat menarik karena di sini ada beberapa hal penting yang kita bisa gali. Yang pertama, janganlah kerajinan kita kendor. Ini sangat penting. Kerajinan kita akan menghasilkan kelimpahan. Kelimpahan dari Tuhan bisa berupa berkat rohani, jasmani, ataupun materi. Sehingga anugerah Tuhan menjadikan kita sebagai saluran berkat bagi orang lain. Memang ada kalanya kerajinan kita akan sesuatu itu bisa mengalami penurunan, bahkan mungkin kegagalan. Tetapi hendaknya kita tetap rajin mencoba kembali. Ini sangat penting adik-adik remaja yang dikasih Tuhan. Bahkan dalam kehidupan sekolah atau studi kita, kerajinan ketekunan ini sangat diperlukan. Juga dalam kehidupan rohani kita, bagaimana kita terus mempertahankan kehidupan iman kita di hadapan Tuhan lewat saat teduh kita setiap hari. Ketika kita tekun, rajin, maka sekali lagi yang saya katakan tadi, kita akan memperoleh banyak kelimpahan dari Tuhan. Kelimpahan bukan semata-mata menyangkut dari hal materi atau jasmani, tapi ada kelimpahan sukacita dan damai sejahtera yang kita rasakan.
Sehingga kita di masa-masa sulit ini dimampukan untuk terus memiliki semangat, memiliki motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang selanjutnya, memiliki roh yang menyala-nyala. Memiliki roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala memacu jiwa dan tubuh kita untuk bertindak dengan iman, untuk senantiasa memberitakan Kristus walaupun di tengah pergumulan hidup. Nah, kesaksian, hal yang sangat penting. Bersaksi bukan semata-mata tugas seorang pendeta, guru Injil atau majelis, tetapi sebagai anak-anak remaja GKJW, kita juga dituntut untuk boleh bersaksi di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah lingkungan sekolah kita. Meskipun masih dalam masa pandemi seperti ini, kita tetap bisa menjadi saksi, menjadi sahabat yang baik, yang bisa menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman kita yang berbeban berat, memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita bisa menjadi teman atau sahabat yang sangat disukai oleh banyak orang. Karena itulah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga terakhir, melayani Tuhan. Nah, ada dari remaja yang kasih Tuhan, melayani Tuhan berarti apapun juga yang kita perbuat dilakukan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Membagikan hidup kita jadi berkat buat sesama untuk kemuliaan nama Tuhan, karena waktu Tuhan semakin mendekat. Ini yang akan Kak Daniel soroti lebih dalam, melayani Tuhan. Seringkali kita berpikir, melayani Tuhan bisa nanti kalau aku dewasa, kalau aku sudah CD baru akan melayani Tuhan. Tidak. Bahkan di dalam masa kita saat ini sebagai remaja-remaja GKJW, kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada begitu banyak ladang pelayanan di jemaat kita yang membutuhkan partisipasi kita. Kita bisa menjadi petugas pujian atau pemain musik. Talenta yang kita miliki dalam bermusik, kembangkanlah itu untuk Tuhan. Terkadang kita memiliki talenta yang sangat hebat, tetapi kita masih enggan, kita masih bimbang untuk melangkah dalam dunia pelayanan. Ingat, semua yang Tuhan taruh dalam diri kita, semua adalah anugerah Tuhan. Kita perlu menggali apa talenta kita, kembangkanlah itu untuk Tuhan. Sehingga kita sekali lagi akan boleh berbuah lebih banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita juga bisa mengambil tugas sebagai pendoa. Dalam ibadah-ibadah remaja, kita bisa membagi pokok-pokok doa. Dan pendoa ini adalah panggilan kita semuanya. Bahkan di masa yang seperti ini, bangsa kita perlu pendoa-pendoa yang terus mendoakan bangsa kita, gereja kita, keluarga, sekolah kita. Banyak hal yang kita bisa doakan. Selanjutnya, sebagai tim IT, nah ini hal yang sangat penting. Saya tahu di beberapa jemaat sudah ada remaja-remaja yang sudah ambil bagian. Talenta yang Tuhan berikan dalam diri kita, bisa mengolah IT begitu rupa. Kembangkanlah itu untuk Tuhan. Sehingga kita sekali lagi akan terus diproses, terus diperlengkapi. Sehingga nantinya kita benar-benar lebih maksimal, jadi berkat buat banyak orang, lebih lagi bagi masyarakat. Yang keempat, sebagai pemerhati. Nah, ini adalah tugas ladang-ladang pelayanan yang kita bisa ambil. Pemerhati tugasnya yaitu mencatat, mengingat, dan mendata ulang tahun teman-teman kita. Ataupun memperhatikan teman-teman kita yang berbeban berat, yang ada yang sakit, perlu kunjungan. Nah, pamong-pamong dalam gereja akan sangat membutuhkan peran serta kalian dalam hal ini. Ketika kalian mengetahui ada teman gereja, teman-teman remaja yang membutuhkan perhatian lebih, kalian bisa sampaikan itu kepada para pamong, dan itu bisa ditindaklanjut dengan visitasi, perkunjungan. Memberikan perhatian ketika ibadah remaja yang berulang tahun, kita berikan ucapan selamat, kita doakan sama-sama. Itu akan memberikan sebuah perhatian itu akan memberikan sebuah dampak yang baik. Kita lebih dieratkan sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak pernah merasa sendiri karena kita memiliki rekan-rekan seiman yang begitu perhatian dan menganggap kita sebagai keluarga. Dan ada begitu banyak ladang pelayanan lain yang kita bisa ambil. Nah, ada yang kasih Tuhan, Kak Daniel menyadari ada beberapa hambatan mungkin yang membuat kita masih ragu untuk melangkah melayani Tuhan. Bisa jadi perasaan malu, atau perasaan tidak mampu, atau mungkin Kak Daniel belum siap untuk melayani Tuhan. Ingat, ada dari remaja yang kasih Tuhan. Perkaranya bukan mampu atau tidak mampu, tetapi apakah kita mau atau tidak. Ketika kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan menolong kita
memampukan kita. Dan bahkan ada begitu banyak kesaksian orang-orang hebat yang boleh menjadi berkat di luar sana. Mereka mengawali dari pelayanan gereja. Karena kesempatan di dalam lingkungan gereja atau di dalam lingkungan yang lebih khusus, yaitu dalam lingkungan remaja, yang kita layani adalah rekan-rekan kita sendiri, ya sebagai keluarga kita sendiri. Kesempatan yang sangat baik dari lingkup yang paling kecil. Kita boleh melayani, mengembangkan kapasitas kita, kemampuan berorganisasi kita. Sehingga suatu saat ketika Tuhan memanggil kita di dalam ladang yang lebih luas, kita siap, kita memiliki bekal dan kita boleh menjadi berkat lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kak Daniel sendiri pun juga mengawali pelayanan sejak SMA, belajar menjadi pamong, belajar dulu berbicara di depan publik, belajar untuk mengenal, memahami adik-adik, sehingga saat ini ketika Tuhan panggil saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, saya memiliki bekal dari pelayanan gereja. Mari adik remaja, Kak Daniel mendorong kita semua dalam bulan pembangunan GKJW ini. Mari kita berperan lebih lagi untuk gereja kita tercinta GKJW. Mari kita ambil pelayanan, mari kita belajar, masuk ke panitiaan, keorganisasian. Di situ Tuhan akan menambahkan kemampuan skill kita. Terlebih dari itu, ketika kita melayani Tuhan, saya yakin ada berkat-berkat Tuhan yang lebih akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Adik-adik remaja yang kasih Tuhan, aktivitas untuk hari ini adalah sebenarnya bagaimana kita untuk mengenali talenta kita. Memang ini bukan perkara yang mudah, tapi mulailah dengan berdoa. Ketika kita berdoa, Tuhan memberikan kita sebuah kerinduan untuk melayani dalam hal musik, katakanlah, sampaikan itu pada para kakak-kakak pamong. Belajar dari mereka. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi yang mau. Karena orang-orang yang mau inilah yang akan Tuhan angkat, Tuhan perlengkapi, untuk boleh menjadi berkat banyak orang. Sehingga aktivitas untuk kegiatan remaja firman hari ini adalah berdoa. Carilah apa potensimu, apa panggilanmu, apa karunia spesifik yang Tuhan taruh dalam dirimu. Dan kembangkanlah itu untuk gereja kita tercinta GKJW. Karena gereja kita membutuhkan banyak anak-anak muda yang boleh membangun gereja kita menjadi berkat buat para jemaat, bahkan lebih banyak orang di sekitar kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum Kak Daniel menutup ibadah remaja pada pagi hari ini, ada ayat hafalan yang akan kita bisa hafalkan bersama. Ini adalah juga salah satu ayat favorit Kak Daniel, yaitu 1 Korintus 15 ayat 58 berbunyi, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Hafalkan itu. Setiap hari ketika engkau pagi bangun tidur, renungkan, hafalkan, dan simpan dalam hatimu bahwa semua yang kau kerjakan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan memperhitungkan setiap kesetiaan kita, dan Tuhan akan melimpahkan berkatnya untuk kita. Selamat melayani, terus maju remaja-remaja GKJW, karena dari masa mudalah kesempatanmu untuk memberikan hidupmu untuk Tuhan, dan Tuhan akan memberikan berkat damai sejahtera yang begitu luar biasa di dalam kehidupanmu. Never give up. God is with you. God be with you. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang Kau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Karunia keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang sudah kami terima. Kami mengucap syukur bahwa kasih-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Kesaksian seorang Rasul Paulus ketika dia memperoleh anugerah Tuhan yang luar biasa, maka dia tergerak, maka dia terdorong untuk boleh memberikan hidupnya untuk Tuhan. Kami pun juga ingin Tuhan memiliki kerinduan seperti seorang Rasul Paulus. Ketika kami sudah Tuhan selamatkan, Tuhan berikan talenta, karunia-karunia yang khusus, mampukan kami itu boleh mengembangkan dan memberikan juga sebagai bentuk pelayanan kami untuk gereja kami, GKJW yang kami cintai Tuhan. Kalau kami masih memiliki perasaan malu, khawatir, atau enggan, Tuhan, buka hati kami. Biarlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mendorong kami untuk kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan secara khusus di dalam pelayanan remaja di gereja kami, GKJW yang tercinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Biarlah hati kami terbuka untuk Tuhan. Hati kami boleh berkomitmen untuk mulai belajar melayani Tuhan sejak dini. Karena kami yakin kami adalah anak-anak yang Tuhan panggil untuk boleh melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bel, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Firman apa yang kamu dapat tadi? Oh, tadi firman Tuhannya yang aku dapatkan itu tentang Paulus yang setia melayani Tuhan. Aku juga mau dong setia melayani Tuhan. Keren dong, Bel. Iya dong. Nah, teman-teman, kita harus setia melayani Tuhan dengan baik. Yuk kita bangkit berdiri dengan memuji nama Tuhan. Jangan lelah. Teman-teman, sekarang tiba saatnya kita untuk mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Adapun firman Tuhan yang melandasi persembahan kita kali ini diambil dari Yesaya 40 ayat 29 sampai 31a. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Orang-orang mudah menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna terjatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama orang percaya di seluruh muka bumi. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Baik, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sekarang tibalah saatnya untuk kita doa syafaat. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan pada kami. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan melindungi bangsa Indonesia ini ya Tuhan, bangsa yang kami tinggali. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin di negara ini ya Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, DPR, MPR, dan pemimpin di bawahnya. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa membimbing dan memimpin jalannya dalam memimpin dan menguatkan negara kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk petugas di garda depan yang sedang kewalahan untuk menangani virus COVID ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberi kekuatan, kesehatan, memberikan semangat bekerja yang tinggi untuk menyembuhkan para pasien COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, doa ini akan saya sambungkan. Tuhan, kami akan berdoa untuk studi kami ya Tuhan. Kami belajar di rumah dan Tuhan berkati agar tetap fokus ya Tuhan dalam tetap mengajar. Dan Tuhan, berilah kami ilmu yang baik ya Tuhan untuk masa depan kami selama daring ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati daring ini ya Tuhan, agar sekolah kami agar cepat kembali lagi ya Tuhan. Dan Tuhan, kami akan berdoa untuk persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati agar persembahan ini dapat bermanfaat bagi gerejamu GKJW Jawi Wetan ya Tuhan. Tuhan, berkati untuk tangan-tangan yang mengelola ya Tuhan. Kiranya Tuhan beri mereka kejujuran, dan Tuhan berkati teman-teman yang sudah mengumpulkan persembahan-persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka dan beri hikmat pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW yang kami cintai, tempat kami bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan, biarlah di masa pandemi ini, setiap jemaat-Mu boleh tetap bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan akan firman Tuhan. Lalu ibadah-ibadah online yang ada, biarlah kami senantiasa terus mencari firman Tuhan sebagai kekuatan kami. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap program yang ada di gereja kami, setiap pergumulan, kebutuhan yang ada Tuhan cukupkan. Berkati gembala pendeta kami, para penatua diaken, para pengurus-pengurus komisi wilayah kelompok, para pamong, semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan berkati. Sehingga gereja kami tetap boleh berdiri di dalam iman dan tetap menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah segala seru doa dan ucapan syukur kami dalam doa syafaat ini. Kami serahkan dalam iman percaya kami kepadamu. Dan saat ini biarlah kami juga boleh mohon berkat yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus selalu mengiring langkah kehidupan kami melewati hari-hari ke depan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Demikian ibadah minggu kita pada hari ini telah selesai. Salam dari kami KPAR GKJ Wanuan, Surabaya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.